Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, kalau teman-teman ngikutin channel ini, jadi biasanya itu kan aku tes gaming prosesor ya, tanpa VGA card, dan semuanya prosesor yang aku tes itu adalah prosesor Intel. Jadi aku ngerasa kayaknya kurang lengkap aja kalau cuma prosesor Intel doang yang aku tes. Jadi aku ada rencana juga buat tes prosesor tanpa VGA card ya, tes gaming prosesor tanpa VGA card dari kubu AMD. Dan untuk awal-awal aku mau coba beberapa prosesor yang kelas low end dari AMD. Jadi aku kemarin coba-coba cari motherboard yang paling murah di marketplace ya, dan aku dapatnya itu ini yang paling murah. Aku nemunya motherboard dari ECS A320AM4 M3D. Jadi ini motherboard AMD yang support beberapa prosesor low end-nya AMD ya, dan sudah pakai soket AM4. Nah, karena ini aku baru beli juga, jadi aku mau coba review sedikit ya. Cuma nanti aku belum bisa tes karena prosesornya belum ada, jadi aku belinya itu nyicil ya, motherboardnya dulu baru nanti prosesornya. Nah oke, jadi kita buka dulu aja ya. Jadi untuk boxnya seperti ini ya. Nah, di depannya seperti ini ada logo ECS A320AM4, soketnya AM4, dan ada garansi resmi by PT ECS Raya Indonesia 60 bulan guys. 60 bulan itu berapa tahun ya? Oh, 5 tahun guys. Jadi ini garansi 5 tahun, panjang juga ya garansinya ya. Dan bisa dipakai prosesor Ryzen ya. Cuma kan ini A320 nih, biasanya kalau A320 itu cuma bisa dipakein Ryzen dari kayaknya Ryzen 2000, 3000, 4000 dah kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya, nanti kita bisa cek aja di website resminya ECS, bisa dipakai prosesor tipe apa aja gitu ya. Di bawahnya seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya ini ada beberapa informasi teknis ya. Cuman di sini yang aku agak ragu, di sini ada tulisan support overclocking option. Katanya motherboard ini support overclock. Cuma yang aku tahu sih untuk motherboard A320 itu kayaknya nggak bisa overclock gitu. Cuma nggak tahu nanti ya. Atau kalau teman-teman sudah ada yang pernah nyoba, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau dibuka, ini, waduh, ada jatuh. Ini unboxing yang sangat berbahaya karena nggak ditaruh di bawah. Karena aku malas pindah-pindah kamera. Di sini ada faktur pembelian. Ceng. Di sini ada motherboardnya. Kita pinggirin dulu. Biasanya kalau unboxing itu sebelum ke barang intinya itu kita cek kelengkapannya dulu. Jadi ada apa aja. Oke, ada IO shieldnya ya. Ada IO shieldnya, biasa pasti ada itu lah. Kemudian ada kabel SATA, dan kita dapat 2 buah kabel SATA ternyata guys. Biasanya sih kalau aku beli motherboard yang Intel itu rata-rata dapat 1, tapi ini kita dapat 2 kabel SATA guys. Dermawan sekali nih ECS. Terus ada user manual nih kayaknya. Jadi buat kamu yang baru-baru coba rakit PC, ini wajib banget kamu baca-baca karena semua panduannya ada di sini biar nggak salah pas ngerakit ya. Terus kita juga dapat DVD yang kayaknya sih di tahun 2024 apalagi nanti 2025 itu nggak bakal kepake, karena biasanya kalau kita install driver kan download aja kan. Dan biasanya juga kalau misalkan driver yang dapat dari CD itu biasanya nggak update ya kan, karena ini barang lama biasanya. Udah, itu aja kosong ya. Twing. Sekarang ini dia motherboardnya guys, tuh motherboardnya, dan set. Ini dia motherboardnya. Jadi ini baru pertama kali aku lihat langsung soket AMD itu ternyata seperti ini. Ini soket AM4 ya, nggak ada pin-pinnya. Tapi kalau yang baru AM5 kayaknya ada pin-pinnya sekarang ya, udah kayak Intel sekarang. Dan seperti namanya, motherboard ini pakai chipset A320 dengan soket AM4 dan sudah ada bracket atau dudukan CPU coolernya. Untuk power prosesornya pakai 4 pin power, dan berikut ini list prosesor yang bisa dipakai di motherboard ini. Motherboard ini punya form factor micro ATX dan punya 2 slot RAM dengan tipe RAM DDR4 yang bisa jalan di maksimal 2666 MHz dengan kapasitas maksimal 32 GB. Untuk BIOSnya, motherboard ini pakai AMI Aptio atau American Megatrend. Dan seperti motherboard micro ATX lainnya,
Motherboard ini punya 1x16 PCI Express Gen 3 dan 1x1 PCI Express Gen 2. Selain itu, motherboard ini juga sudah support SSD M.2 NVMe dan bisa dipakein M.2 NVMe tipe 2242, 2260 atau 2280. Untuk front panelnya sih standar ya, ada front panel audio header, ada 2 USB header 2.0 dan ada satu USB header 3.2. Dan yang paling aku suka di sini, motherboard ini punya 4 konektor SATA yang posisinya itu miring begini guys. Jadi kalau dirakit, kabel SATA-nya itu bakal kelihatan lebih rapi guys. Lanjut di bagian rear panel I/O-nya, ada 2 port PS2 yang dulu dipakai buat mouse dan keyboard dan sekarang pasti bakal nganggur sih ya. Soalnya mouse dan keyboard sekarang itu sudah pada pakai USB semua. Untuk displaynya sendiri ada 2, yaitu HDMI dan VGA port. Kemudian satu lagi yang cakep dari motherboard ini, yaitu dia punya 4 port USB 3 di rear panelnya. Terus ada 2 USB 2.0 dan port RJ45. Dan seperti biasa ada juga port audionya. Oke, mungkin itu aja untuk review singkat motherboard AMD A320 dari ECS ini. Untuk harganya aku dapat di 600 ribuan. Kalian bisa cek aja link di deskripsi video kalau mau cek lebih detail harganya, dan kalau mau cek dari situ juga boleh. Dan untuk pengetesan motherboardnya, aku nggak bisa tes motherboard sekarang karena memang belum ada prosesornya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana performanya, kalian bisa subscribe aja channel ini, karena nanti kedepannya bakal aku tes beberapa prosesor AMD menggunakan motherboard ini, tentunya yang support dengan motherboard ini. Kalau mau lihat yang support apa aja, kalian bisa cek list yang tadi di awal sudah aku liatin ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.